Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maka orang pertama kali yang terburu-buru mendatangi beliau adalah Abdullah bin Salam tadi. Kemudian Abdullah bin Salam berkata kepada orang di sekitarnya, saya akan bertanya kepada laki-laki yang datang dari kota Makkah, yang lahir di kota Makkah, dari Bani Hashim, yang menurut Taurat dia tidak pernah berdusta. Dan ketika kemudian Abdullah bin Salam tadi melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud dalam Taurat dan Injil, maka kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, orang inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam Taurat. Maka kemudian Abdullah bin Salam mendengarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semakin menguatkan keyakinan Abdullah bin Salam tentang kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat malamlah kalian di saat orang yang lain sedang tertidur. Di saat hamba-hamba Allah yang lain lupa kepada Allah, kalian ingat kepada Allah. Maka di satu saat ketika Allah melupakan seseorang, maka Allah tidak akan pernah melupakan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Rais Suriah PCNU Kota Pontianak, Al-Alim, Al-Allamah Syekhus Suyuh Kiai Haji Rustam Haji Abdul Karim. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Pontianak beserta Sekretaris Haji Ahmad Faruqi, yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Hafidz Suhud, kemudian Gus Fahmi Mubarak, kemudian hadir Ketua LDNU, kemudian Ketua PCNU MWCNU Pontianak Utara, Pontianak Barat hadir, Pontianak Timur hadir, Selatan ada? Selatan ada? Barat ada ya? Enggak, habis ini kan ada pembagian sarung, Pak. Enggak takut ada yang enggak hadir gitu loh. Nyuwun pangapunten Kiai. Dari tadi saya bisik-bisik sama guru kita ini. Yang saya khawatir dari awal tuh khawatir beliau tidak khutbah iftitah. Saya sudah bisik-bisik sama beliau, enggak apa-apa ya, kalau panjenengan boten kerso khutbah iftitah Lailatul Ijtimah enggak apa-apa, yang penting beliau mau khutbah nikah malam ini. Ini masalah saksi bisa diurus gitu. Ketua DKM, kemudian yang saya hormati dan saya muliakan guru saya Kiai Haji Mas'ud Marzuki. Ibu-ibu, ada ibu-ibu di belakang Bu ya? Masih ini Bu, masih seger Bu? Ya, saya nggak lama. Masalahnya tadi Kiai Muhtarul Aziz sudah bisik-bisik, jangan lama-lama Pak Yayi, khawatir kambingnya basi. Ini kambingnya sudah ada 2 nunggu ini. Alhamdulillah malam hari ini atas segala rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di Masjid Nurul Fajri. Sebenarnya Yayi Rustam Haji, saya termasuk imam di masjid ini Pak Yai, karena kebetulan bukan karena saya alim atau pinter Kiai, karena kebetulan rumah saya dekat gitu. Kalau nggak diangkat imam ngambek nanti gitu. Bahwa malam hari ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para jamaah Masjid Nurul Fajri adalah kegiatan halal bihalal bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pontianak. Hadir bersama kita para alim, para allamah, para kiai, para masyayikh. Saya dengan singkat saja, mungkin ada sebagian yang bertanya ketika tadi Ketua Tanfid menceritakan sekelumit atau sekilas tentang tantangan Nahdlatul Ulama khususnya yang ada di PCNU Kota Pontianak, lebih umum lagi di Kalimantan Barat, terkhusus lagi di Pontianak Utara, bahwa semuanya sekarang tergantung kepada kita para pengurus Nahdlatul Ulama. Apakah kemudian kita punya komitmen bersama untuk tetap meneguhkan sikap bahwa kita tetap bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah
dan memiliki semangat yang sama untuk meneguhkan sikap kita tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi penting bagi kita. Dengan tidak bermaksud apa-apa bahwa suatu hari ketika Rasulullah Muhammad SAW sampai di kota Madinah, salah seorang rahib atau pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, yang sebagian menyebutnya Husain bin Sulaim, ada yang menyebutnya sebagai Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah seorang rahib, seorang pendeta yang Yahudi yang begitu hafal dan mengetahui tentang Taurat. Karena saking fahamnya tentang Taurat, maka Abdullah bin Salam ini tahu betul tentang Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah Muhammad SAW sampai di kota Madinah, maka orang pertama kali yang terburu-buru mendatangi beliau adalah Abdullah bin Salam tadi. Kemudian Abdullah bin Salam berkata kepada orang di sekitarnya, saya akan bertanya kepada laki-laki yang datang dari kota Makkah, yang lahir di kota Makkah, dari Bani Hashim, yang menurut Taurat dia tidak pernah berdusta. Dan ketika kemudian Abdullah bin Salam tadi melihat wajah Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud dalam Taurat dan Injil, maka kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, orang inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam Taurat. Maka kemudian Abdullah bin Salam mendengarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang semakin menguatkan keyakinan Abdullah bin Salam tentang kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, afsus salam. Wahai manusia sekalian semuanya, tebarkanlah salam. Makna salam adalah kedamaian. Dan kedamaian menjadi seorang muslim representasinya Islam yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW, yang sesuai dengan akhlak beliau, yang sesuai dengan perilaku beliau, adalah akhlak Islam yang hari ini berada di sekitar kita, yang dibawa oleh ulama-ulama yang masuk ke Indonesia, yang hari ini diterjemahkan oleh Nahdlatul Ulama. Maka Islam yang penuh dengan kedamaian, yang penuh rahmat dan kasih sayang, ini sudah ditunjukkan oleh para ulama-ulama kita. Sebenarnya saya ini malu, Bu, mau bicara tentang Islam, mau bicara tentang kita, mau bicara tentang apapun, karena di samping kanan kiri kita ada ulama-ulama besar. Tetapi ya karena memang beliau ini, yang di samping kanan saya Ki Haji Rustam Haji ini sebagai Rais Suriah, sementara saya itu di pengurusan itu Awan. Awan itu kalau dibuang komanya jadi apa? Awan. Di atas awan. Jadi kalau kata beliau begini, ya saya begini. Saya tidak bisa menentang beliau. Makanya saya tidak bisa berlama-lama karena beliau pun tadi banyak kegiatan ya Pak Kiai, banyak kegiatan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa at'imut ta'am. Berikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka kepada Kiai Mukhtarul Aziz, terima kasih yang sudah mengundang kami hadir malam hari ini, sudah menyiapkan makanan. Luar biasa, mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Fajri semakin bertambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu pas ngelihat wajah saya, ya Allah kasihan Ustaz Zain Mohsin, wajahnya kayak orang lapar gitu ya. Wa tu'imut ta'am, biasakan kita memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya sebenarnya ada yang mau digojlok ini Pak. Ini Pak RT kita mana ini? Hah? Iya begini Pak Kiai, di sini ada pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang baru, yang kebetul jabatannya rangkap, sebagai ketua RT, sebagai ketua Raskin, sebagai ketua apa lagi? Tapi orangnya lucu sekali Pak Yai, sering saya jadikan gojlokan itu. Saya pernah tanya, alasan sampean itu masuk NU itu apa Pak RT? Karena saya dari umur 2 tahun sudah NU katanya. Saya kan bingung Pak Yai, masa anak umur 2 tahun udah NU? Loh nggak masuk akal ini Pak RT. Iya, NU apa? Saya ini dari kecil umur 2 tahun udah nuakan gitu. Oh rupanya NU maksud dia nuakal. Jadi
Alhamdulillah yang menjadi bagian dari pengurus cabang dan ranting, MWC dan ranting yang ada di Pontianak Utara ini dari berbagai macam kalangan Pak Yai. Mohon doa restu dari panjenengan, mudah-mudahan Nahdlatul Ulama yang ada di utara, baik yang dimulai dari ranting sampai ke MWC semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting malam ini adalah wasilatul arham. Yang nomor 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambunglah silaturahim. Mudah-mudahan halal bihalal yang sebenarnya isinya, ruhnya itu adalah silaturahim, mampu mengeratkan kembali hubungan ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah basyariyah, ukhuwah kemanusiaan kita, ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan kita. Karena pada hakikatnya kita adalah sama sebagai hamba Allah yang sama. Apalagi kita ini sama-sama sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meyakini Allah dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ide serta gagasan yang disampaikan oleh Ketua Tanfid PCNU Kota Pontianak dengan ide serta gagasan-gagasannya bisa hadir di tengah-tengah umat. Hal-hal yang menyangkut kegelisahan seperti tadi itu Ketua Tanfid sebenarnya di masjid apa ini? Masjid Nurul Fajri itu juga sama sebenarnya. Kalau sudah diincar kaum jenggotan itu sudah ada. Karena yang jenggotan di sini kan Ki Hafid Suhud. Ada Ki Hafid Suhud, ada Gus Fahmi, mohon maaf masih pendek. Ustaz Hamidi Karim, jangan terlalu panjang Ustaz. Saya jadi ingat dawuhipun Ki Akil Syirat dulu itu. Kalau janggutnya terlalu panjang, alhamdulillah punya saya sudah dipotong ya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil laili wan nasu niyamun. Dan salat malamlah kalian di saat orang yang lain sedang tertidur. Di saat hamba-hamba Allah yang lain lupa kepada Allah, kalian ingat kepada Allah. Maka di satu saat ketika Allah melupakan seseorang, maka Allah tidak akan pernah melupakan kalian. Maka akhirnya kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalamin. Maka kalian semuanya pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla Jalaluh dengan keadaan penuh dengan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagai akhir, ada yang bertanya kemarin itu, dari mana sih halal bihalal itu muncul? Halal bihalal itu adalah tradisi keislaman yang muncul di Indonesia. Dan itu gagasannya tidak lepas dari dua orang ulama besar di Indonesia yang bernama Hadratus Syekh Abdul Wahab Hasbullah dan Hadratus Syekh Wahid Hashim, putra dari Hadratus Syekh Hashim Ash'ari yang merupakan ayahanda dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pada tahun 1948, ini jadi sejarah ini Kiai. Sekedar mengingatkan saja, mungkin lupa atau memang belum pernah dengar. Bahwa ketika setelah 3 tahun Indonesia merdeka, ada kegelisahan dari para ulama-ulama Indonesia. Termasuk yang paling gelisah masa itu adalah Presiden Soekarno. Karena setelah Indonesia baru merdeka 3 tahun, banyak sekali kehendak-kehendak para pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak sama. Ada yang menginginkan negara khilafah, ada yang menginginkan negara federasi, ada yang menginginkan negara republik. Sampai kemudian di antara pemimpin-pemimpin bangsa ini saling tidak teguran. Nah gitu. Jadi Mas Slamet mana? Mas Slamet masih ada? Mas Slamet? Muadzin kita masih ada? Masih ada ya? Oh, muadzin kita masih ada. Jangan sampai sama Pak Muklis rebutan mic besok pagi. Sebab mana Pak Kiai? Kalau Pak Muklis itu, beliau tuh jarang pegang mic Pak Kiai. Tapi sekali pegang mic, seluruh jamaah di sini diem Pak Kiai. Diem itu, karena tugas beliau itu mengumumkan orang meninggal. Kalau nada salamnya itu ada 2 Pak Muklis itu. Kalau ngumumkan gotong royong beda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah itu begitu Pak Kiai. Saya contohin saja. Tapi kalau sudah urusan orang meninggal agak dalam sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan orang NU. Jadi apa-apa menyesuaikan. Sempat 2 minggu setelah Covid Pak Kiai, Pak Muklis nggak ada ngumumin. Nah ini jamaah pada bingung. Nih jangan-jangan Pak Muklisnya yang nggak ada nih. Jadi kemudian ketika Presiden Soekarno bertanya kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Wahid Hasyim, adakah solusi bagaimana para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini bisa bersatu kembali agar cita-cita besar Indonesia setelah merdeka yang digagas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang di awalnya diinisiasi oleh Hadratus Syekh Kiai Khalil Bangkalan, menjadi sebuah cita-cita yang dapat terlaksana agar bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Agar diantara kita tidak ribut lagi. Nah, bagaimana caranya Pak Muklis bisa akur? Bagaimana caranya jamaah dengan imam akur? Nah ini kan kejadian kemarin pas sholat tarawih terakhir kan. Wong saya paling dimusuhin di sini. Karena tarawih kita kan nahdiyin sekali Pak Yai. Agak sedikit cepat Pak Yai. Kalau dibilang lambat enggak. Gasnya itu agak kenceng dikit kan. Nah pas malam terakhir karena sesuai dengan permintaan Wakil Rois Syuriah Kiai Muhtarul, saya diminta imam terakhir. Nah, saya bilang sama beliau, gimana caranya agar jamaah Masjid Nurul Fajri ini sholatnya agak rodo-rodo wahabi gitu. Jadi sholatnya agak panjang Pak Yai. Alhamdulillah yang saya jadi imam Pak Yai, selesai sholat nggerutu semua Pak Kiai. Yang asam urat kambuh lah, yang encoknya dateng lah. Saya bilang dengan Kiai Muhtarul, rasain, biar tahun depan saya nggak diundang jadi imam lagi. Nah akhirnya kemudian apa kata Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah? Tenang Pak Presiden Soekarno, kita punya cara. Bagaimana caranya mempersatukan mereka kembali di antara pemimpin-pemimpin bangsa, di antara para negarawan-negarawan kita ini agar nggak pecah lagi. Kita bikin acara namanya halal bihalal. Loh kok bisa? Ini kan nggak ada di tradisi Islam kita. Oh gampang itu. Karena begini pengambilannya. Kalau bermusuhan itu kan haram. Benci orang lain haram. Enggak teguran sama orang lain haram. Bagaimana kemudian kita halalkan? Caranya adalah saling memaafkan, undang mereka semuanya ke istana, kemudian adakan acara silaturahim yang dibungkus dengan kalimat halal bihalal. Itu terjadi pada tahun 1948 setelah 3 tahun Indonesia itu merdeka. Artinya apa? Ketika ada orang mengatakan bahwa NU selalu hadir di setiap saat, bukan itu saja, NU selalu hadir pada saat dan waktu yang paling tepat. Nah, jadi cukup ya Kiai Muhtarul ya. Mana ini panitianya kok ngilang ini? Ini kebiasaan Kiai NU ini. Nah, jadi kemarin ada yang nanya, kenapa kalau acaranya Nahdlatul Ulama itu selalu jam 19.30 sampai jam 19.45? Karena orang NU itu kan tidak lepas dari ngundang-ngundang. Jadi seluruh seirama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kalau diundang jam 19.30, kiainya hadir jam 19.45. Tenang saja. Itu berarti cirinya Kiai NU ya. Kan gitu Pak Yai ya. Karena tadi saya lihat jam Pak Yai Rustam Haji hadirnya jam 19.45. Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita saling maaf memaafkan. Di antara kita jangan lagi ada rasa marah. Jangan lagi ada rasa dendam, jangan lagi ada perasaan-perasaan yang lain ya. Sebab kadang-kadang kalau orang itu sudah jelek perasaan, jelek hati sama orang, tetangga batuk saja dianggap salah. Padahal tetangganya memang batuk. Pasti aja kalau memang kita nggak senang sama orang,
udah belagak dia. Banyak duit lah, mulai batuk lah, mulai inilah. Itulah manusia. Ya Ibu ya. Padahal memang niatnya, mana Mas Darmanto? Ada Mas. Ah iya. Karena memang jamaah saya di sini Pak Yayi, saya mohon izin nggak usah lama-lama Pak Yayi, karena Pak Yayi masih ada kegiatan yang lain. Tetapi yang paling penting pada malam hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena barusan beberapa minggu yang lalu kita baru selesai melaksanakan Shaum Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan itu dapat semakin meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menguatkan persatuan di antara kita umat Islam, dan hal-hal yang menyangkut rasa tidak suka, rasa benci, rasa tidak senang terhadap sesama, marilah kita hilangkan, dan mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah sesama orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian ukhuwah kemanusiaan yang disebut dengan ukhuwah basyariah, kemudian ukhuwah kebangsaan atau ukhuwah wataniyah, agar tercipta sebuah masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, dan kemudian di antara kita saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kami juga mohon doa dari Bapak dan Ibu serta dukungannya, mudah-mudahan PCNU Kota Pontianak ke depan semakin lebih baik dan semakin bisa berkhidmat kepada umat. Dan nanti di akhirnya kita minta doa dari guru kita, dari ulama kiai kita, Kiai Haji Rustam Haji Abdul Karim. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Subban. Nah sekalian ini karena tahun ajaran baru, mungkin ada yang mau memasukkan putra-putrinya di Jalan Apel ya Kiai, Jalan Apel 7. Kemudian ada Gus Fahmi Mubarak, pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo. Kemudian yang paling dekat lagi Ki Hafidz Suhud, tapi agak jauh sedikit, nyebrang parit Ibu. Beliau di Parit Pangeran. Kan gratis ya Pak Kiai ya? Oh bayar kah? Allah. Loh katanya NU itu enak tuh. Loh kok malah berat gitu. Lo langsung nggak terima beliau ini. Gimana Gus Husni ini? Mungkin belum cair ini Gus Husni ya. Ya. Oh, bayar ya mulai. Anak dulu sampean belum jadi pengurus NU kok gratis itu. Kok gara-gara jadi pengurus NU? Oh enggak kah? Terima kasih dan mudah-mudahan manfaat ini bagi kita semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.